Samyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Kita bertemu kembali pada acara Syahdu. Pada kali ini saya ingin sedikit berbagi ya tentang melayani dan juga nantinya bagaimana kita melimpahkan jasa. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa di dalam kita hidup keseharian, di dalam kehidupan bermasyarakat, sebenarnya siapapun ya, apakah dia itu beragama Buddha atau beragama non-Buddha, intinya dia tidak boleh melakukan hal-hal yang melanggar peraturan maupun peraturan itu baik peraturan undang-undang maupun peraturan agamanya gitu. Nah, di dalam hal ini Buddha Dharma yang sudah kita yakini sebagai ajaran kebenaran, tentu ini juga berlaku untuk semua masyarakat. Nah, kita yang notabene sebagai beragama Buddha, mengenal Buddha Dharma, tentu harusnya lebih bisa memahami lagi ya. Jadi ada 10 kusala karma atau landasan berbuat tajik. Nah, salah satunya atau dua yang mau saya sebut yaitu Weyawaca atau melayani. Di samping itu ada Patanumodana atau disebutnya itu mensyukuri. Nah, di dalam hal ini Weyawaca ini kita melayani, artinya melayani dengan sepenuh hati kita, melayani dalam hal apapun selama itu baik. Misalnya di wihara kita melayani rumah, ya, di keluarga kita melayani istri, suami, anak, cucu kita, ataupun orang tua kita. Di sekolah kita melayani guru, murid yang lain, teman-teman. Di tempat kerjaan kita melayani karyawan kita, sesama rekan kerja kita, atasan kita. Jadi intinya itu semua harus kita layani. Nah, itulah dalam hal ini layaninya itu harus dengan ucapan yang baik, ya, dengan kehendak yang baik, sehingga menghasilkan suatu kualitas yang kusala karma ini. Landasan bajik ini yaitu hanya dengan melayani itu. Nah, setelah kita misalnya melayani, kadang-kadang kita di dalam hal kehidupan bermasyarakat, kita kadang-kadang kan menghadapi segala macam kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan, ya, dan membuat kita menjadi goyah. Nah, sebenarnya Buddha sudah menceritakan kepada kita, salah satunya itu harusnya kita bisa yang disebut Patanumodana tadi, yaitu bisa bersyukur. Walaupun misalnya kita diterpa dengan segala macam kondisi, keadaan dunia yang tidak nyaman, ya katakanlah dunia tidak sedang baik-baik saja, tapi kita nggak boleh larut. Kita bagaimanapun juga harus tetap bersyukur. Oh, kita masih bisa diberi kesempatan untuk bernapas. Untuk bernapas itu artinya kita masih hidup. Ya, walaupun kalau kita cerita lebih panjang lagi di doktrin agama Buddha kita, kan kita ada di kehidupan yang akan datang. Tapi yang notabene yang kita sudah hidup di muka bumi ini, kita masih bernapas. Dan kita harus bersyukur. Karena dengan adanya napas, kita bisa melakukan segala macam aktivitas. Tentu aktivitas di sini yaitu misalnya tadi Weyawaca tadi untuk melayani, untuk apapun lah berbuat baik. Ada 10 landasan karma yang baik ini yang harus kita lakukan, ya, di samping untuk yang tadi melayani gitu kan. Nah, jadi kita tetap bersyukur di tempat keadaan yang bagaimanapun sulit. Oh, saya masih bisa bernapas. Oh, saya masih bisa ada makan, walaupun makan saya tidak sempurna misalnya, ya. Orang lain makannya di bintang 5, hotel bintang 5, saya di kaki 5. Oh, itu jauh lebih bagus daripada kita lihat orang yang tidak mendapat makanan sama sekali. Nah, dengan demikian, makanya kalau kita bisa mempraktekkan
wajar tadi sama Pak Modana tadi bersyukur, maka kita akan menjadi lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi, dan kita bisa merasakan bahwa Dharma itu memang indah pada awalnya, indah pada tengahnya, dan indah pada akhirnya. Jadi, sekali lagi, hendaknya kita terus-menerus untuk mempraktekkan pelayanan, dan jangan lupa kita juga harus bersyukur. Apa yang sudah kita miliki, ataupun apa yang belum kita miliki, kita selalu bersyukur, sehingga kita selalu maju dalam Dharma, kita bisa mempraktekkan Dharma dengan baik, dan kita juga bisa bermanfaat untuk semua makhluk. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Namo Sakyamuni Buddhaya. Namo